menjadi berkat bagi sesama. Saudara, kita semua percaya untuk mengerti, menjadi berkat bagi sesama. Hari-hari ini tidak mudah. Mari kita renungkan sejenak apa yang terjadi. Mungkin multimedia bisa membantu kita. Afan Kurniawan. Mungkin di hari-hari yang normal, seorang Afan Kurniawan itu biasa. Seorang driver ojek online. Tapi hari ini kita mengerti. Inilah konsekuensi ketika tragedi terjadi di negeri ini. Seorang driver ojol online tentu kita percaya menjadi berkat di zaman yang serba online, karena memang lebih cepat untuk melakukan sebuah tindakan, tidak perlu harus mencari ke sana kemari. Tetapi bagaimana bisa menjadi berkat ketika dia ternyata harus berhenti menjalankan atau meneruskan kehidupannya. Anggota dewan tentu kita yakini menjadi berkat karena dipilih oleh rakyat untuk melakukan kehendak rakyat. Tapi apakah masih diharapkan menjadi berkat? Ketika korupsi merajalela, bahkan diberi abolisi, diberi amnesti, sungguh menyakitkan. Bagaimana undang-undang perampasan hasil koruptor disita, segera diminta untuk diputuskan menjadi undang-undang. Sampai hari ini juga tidak dilakukan. Bagaimana tidak menyakitkan di tengah-tengah pajak yang semakin naik, suasana usaha yang begitu sulit, tiba-tiba anggota dewan mendapatkan kenaikan gaji yang fantastik. Dan yang lebih menyakitkan, mereka meresponnya dengan menarik. Begitu pongahnya. Bahkan ada yang mengatakan dengan sombong, tidak bisa membubarkan DPR. Karena itu adalah orang yang paling tolol.
Itulah kenyataan hari-hari ini yang terjadi. Dan yang lebih ngeri yang terjadi, aparat kepolisian yang mestinya menjaga, tetapi karena situasi kondisi bahkan diperhadapkan dengan rakyat, serba salah, dibenturkan. Tetapi lebih menyakitkan, ada anggota dewan yang lari meninggalkan negeri. Itulah situasi yang terjadi akhir-akhir ini di mata kita. Bukan berarti kita akan mendukung kekerasan yang terjadi, tapi kita sadar itu sebuah proses yang sudah lama dipendam. Dan yang lebih memprihatinkan, tentu ada orang yang bermain di dalam kekacauan negeri ini. Apapun juga kekerasan tidak bisa diteruskan. Mari saudara, kita akan belajar untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, seringkali kita mengartikan berkat dengan kata-kata yang berbeda. Satu adalah rahmat. Yang kedua, anugerah. Yang ketiga, nikmat. Yang keempat, karunia. Yang kelima, rezeki. Keenam, habis. Habis. Nah saudara, ada banyak istilah untuk memberi nama berkat. Tapi paling tidak yang menarik adalah berkat itu lebih ditujukan kepada orang lain, kepada sesama, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua yang bisa kita lihat bahwa berkat itu bukan kekuatan manusia, tapi itu adalah dari Tuhan. Kita hanya menjadi pelaku berkat. Sehingga ketika kita tidak memahami itu, yang terjadi justru laknat. Yang terjadi justru tragedi. Mari saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan. Pagi ini yang pertama dari kitab Amsal. Mari kita akan baca apa yang ditulis Amsal 1, 2, 3. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau merendahkan. Daripada engkau direndahkan. Saudara, siapa yang tidak ingin menjadi orang terkenal? Siapa yang tidak ingin menjadi orang hebat? Ada banyak cara, dan salah satu caranya menjadi berkat, menolong seseorang. Tapi hati-hati ketika cara dan teknis bahkan tujuannya untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang orang lupa
justru tindakannya membuat orang curiga. Ketika ditawarkan fasilitas saat kampanye, di mana entah itu pejabat bagi dirinya sebagai pimpinan daerah, entah itu partai politik, luar biasa. Tetapi seringkali ketika tidak mendapatkan yang diinginkan, bantuan-bantuan itu dihentikan, bahkan ada yang ditarik kembali. Itulah kesombongan-kesombongan yang sangat jelas. Ketika diberikan proyek gratisan, seringkali teknisnya sangat merendahkan. Ketika ada jaminan kesehatan itu enggak gratisan, tapi pelayanannya sungguh menyepelekan. Itulah bentuk-bentuk kesombongan yang menghancurkan makna berkat bagi sesama. Kita tidak akan menyalahkan siapa yang salah, siapa yang keliru. Mari kita belajar. Ketika ternyata kesombongan menguasai hati kita, maka yang terjadi bukan berkat bagi sesama. Itulah Amsal mengingatkan kita. Lalu yang kedua dari Pemazmur. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita akan baca, mungkin bisa dibesarkan. Baik, kita akan baca. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jelas, berkat itu bukan dari kekuatan manusia. Maka berkat jangan hanya dinikmati sendiri, tapi harus didistribusikan kepada orang lain. Apa artinya kalau kita mendapatkan berkat, sementara kanan kiri kita merasa sakit hati? Kita sama saja akan menciptakan sebuah suasana yang nantinya akan berdampak merugikan kita sendiri. Pemazmur mengingatkan, diberkati untuk memberkati. Biarlah kita semakin mengerti, biarlah para petinggi, para pemimpin, para pembuat keputusan negeri ini bisa melihat nilai berkat secara ilahi. Ketika ternyata tidak dilakukan, maka akan terjadi kekacauan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dari Ibrani. Mari kita akan baca apa yang dikatakan oleh Ibrani 1, 2, dan 3. Peliharalah kasih persaudaraan.
Saudara, kita tahu inilah surat penggembalaan akan kepedulian kepada orang-orang di perantauan, orang-orang yang menggunakan bahasa Ibrani. Kepedulian itu bukan sekedar bentuk materi, bukan sekedar diberi jabatan, bukan sekedar diberi pujian. Karena pujian harta, situasi yang menyenangkan kadang-kadang itu hanya spontan, emosional. Ketika kita bangga dengan seorang pemimpin yang tiba-tiba muncul, kita begitu membabi buta mendukungnya. Begitu dia jatuh, kita serta-merta mencacinya. Itu kenyataan. Memberkati, menjadi berkat bagi sesama, itu perlu sebuah pemikiran yang dalam. Seperti kita menjalin persaudaraan. Tidak setiap saat saudara yang kita kasih itu berbuat benar. Tidak setiap saat orang yang kita kasih itu berbuat selalu baik. Kadang-kadang jatuh. Mari kita pelihara kasih. Sehingga kita boleh marah kepada para pemimpin, marah kepada anggota dewan, marah kepada penegak aparat keamanan. Tapi kita juga lihat itu saudara-saudara kita. Yang tentu harus kita pelihara. NKRI tidak harus hancur gara-gara emosi karena spontan. Mari, hari ini kita belajar dari surat Ibrani. Bagaimana kita harus memelihara kasih persaudaraan. Supaya berkat bagi sesama itu tidak hancur. Gara-gara ketika kita mendahulukan keinginan yang spontan dan emosional. Dan yang terakhir saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada lagunya? Kerja buat Tuhan selalu manis, dia ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Mari saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas, kita akan baca bersama. Ya, kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Cukup menggelitik ayat ini. Kamu akan mendapatkannya, balasannya pada saat hari kebangkitan. Apakah orang-orang yang miskin tadi ditolong pada kebangkitan membawa gentian, membawa roti? Jadi ketika dibangkitkan yang miskin bawa roti, yang miskin bawa uang, yang miskin bawa pakaian. Kalau terjadi bahaya, jangan-jangan hasil perampasan demo itu. Nah saudara, ayat ini harus kita artikan lebih dalam. Ketika kita menjadi berkat bagi sesama, itu adalah sebuah karakter
karakter, sebuah integritas orang-orang yang diselamatkan. Jadi bukan karena situasi negeri, situasi kondisi mendapatkan balasan pujian dan penghargaan. Banyak kita yang kadang-kadang masih terobsesi untuk menjadi berkat bagi sesama, itu mendapatkan pengakuan dunia, mendapatkan hadiah Nobel perdamaian, mendapatkan piala citra, mendapatkan pengakuan. Bahkan orang yang kaya saja diakui menjadi, yang istilahnya orang muda yang kaya yang sering kita lihat, yaitu the crazy rich. Wah, contohnya adalah yang lari ke Singapura. Wah, kaya, luar biasa, hebat. Tapi ternyata itulah hari ini untuk menjadi berkat bagi sesama, kita diajak untuk melihat ke atas. Itulah karakter orang-orang yang diselamatkan. Ketika pemimpin-pemimpin negeri ini masih krisis akan karakter untuk menjadi berkat bagi sesama. Nggak usah tunggu lama-lama, akan terjadi sebuah kekacauan. Dan hari-hari ini sudah dibuktikan. Untuk itu mari saudara, kesetiaan terhadap belas kasihan itu harus kita lakukan sepanjang keadaan apapun. Karena orientasi kita bukan yang sementara di dunia. Di hari kebangkitanlah kita akan menuju ke sana. Supaya kita punya karakter untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Amin.